Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdhani dengan NIM C 14012310171. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan seleksi indukan. Nah, untuk pertama-tama data yang digunakan adalah data dari tiga kelompok. Yang pertama dari kelompok saya, kelompok 3, lalu dari kelompok 4, dan dari kelompok 5. Dari ketiga data ini digunakan 30 hasil sampling ikan ya. Lalu selanjutnya adalah seleksi individu. Untuk seleksi individu digunakan data panjang baku dari 30 hasil sampling ikan kelompok 3 atau kelompok saya. Lalu dicari rata-ratanya menggunakan rumus sama dengan average, lalu di blok B3 sampai B32. Lalu selanjutnya diambil beberapa contoh data ya, lalu digunakan juga rumus sama dengan count. Lalu di blok juga E4 sampai E19. Lalu selanjutnya eh, terkait dengan between dan within family. Di sini dicantumkan tiga kelompok berisikan data 30 sampling ikan. Semuanya dimasukkan dahulu eh, sebagai data bobot atau gramnya. Nah, untuk between family digunakan data dari kelompok 4 karena kelompok 4 memiliki hasil bobot yang paling besar di antara ketiga kelompok, sehingga dijadikan sebagai between family-nya. Untuk within family ditambahkan 5 sampel dari masing-masing kelompok. Lebih tepatnya 5 data tertinggi atau terberat bobotnya dari masing-masing kelompok dimasukkan sebagai within family. Selanjutnya ada seleksi indukan. Nah, untuk seleksi indukan ini ditambahkan dari kelompok 4 juga ya, karena kelompok 4 memiliki bobot terberat dari tiga kelompok. Nah, dari data kelompok 4 ini diurutkan dari data yang paling besar, 10 eh, 10 sampel ikan gitu ya, untuk dijadikan indukan dari kelompok 4. 10 data terberat itu ikannya. Lalu dicari rata-ratanya menggunakan rumus sama dengan average di blok F6 sampai F15. Lalu dicari juga standar deviasinya dengan rumus sama dengan STDEV di blok juga F6 sampai F15. Setelah itu dicari eh, generasi satu dari sampel 10 ikan yang telah dimasukkan tadi di generasi nol dengan rumus sama dengan norm titik INV dalam kurung RAND buka kurung tutup kurung titik koma eh, logo dolar F dolar lagi 17 titik koma dolar F dolar 18 lalu tutup kurung dari 10 data tersebut. Nah, setelah itu akan muncul data yang akan berubah-ubah. Nah, sehingga kita bisa copy paste data yang sudah muncul gitu. Seperti tertera pada Excel di sini ya. Nah, di sini apabila kita tidak copy paste dengan paste spesial, datanya akan berubah-ubah terus. Setelah itu kita buat lagi seleksi untuk generasi duanya menggunakan cara yang sama seperti tadi, menggunakan data 10 ikan pertama di sini ya. 10 ikan pertama lalu di copy paste di sini dan diteruskan menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Selanjutnya yaitu terkait dengan genetic gain. Genetic gain ini kita tinggal copy paste aja ya rata-rata dari seleksi indukan ini kita tinggal copy paste aja dari masing-masing generasi. Untuk generasi nol seperti ini, generasi satu 2 3. Nah, untuk mencari genetic gain itu menggunakan rumus. Rumusnya adalah sama dengan B4 min B3 per B3 dikali 100. Ini untuk mencari genetic gain 1. Begitu juga dengan genetic gain seterusnya. Nah, setelah itu akan muncul juga datanya
eh, data di bawah ini merupakan hasil copy paste dari data yang ada sebelumnya di seleksi indukan. Setelah itu kita ubah menjadi tidak ada komanya ya, eh, bilangan bulat. Setelah itu kita copy paste ke sini. Oh ya, untuk membulatkannya itu menggunakan rumus sama dengan round dalam kurung di drag drag juga C10 sampai 0, titik koma 0,1. Setelah itu di copy paste kolom ini. Nah, di sini kita mencari berapa banyak sih data ikan dengan bobot 283. Nah, di sini ada satu ekor ikan dan seterusnya. Dan untuk 239 ada 2 ekor. Setelah itu kita tambahkan sumbu X dan Y. Sumbu ini data X ini merupakan rata-rata dari F10 sampai F29. Begitu juga dengan ke bawahnya. Dan untuk Y ini merupakan titik maksimal. Dari sumbu Y kita ambil 3 ya. Padahal sebenarnya di sini ada 2 ekor saja, tapi kita ambil 3 sebagai patokan di atasnya 1 ekor gitu. Dan untuk batas minimalnya itu adalah 0. Setelah itu kita drag X dan Y-nya, lalu kita masuk ke insert, lalu kita recommended charts. Setelah itu charts-nya kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.